mendengarkan. PT Artois Pharma yang memproduksi Valpirik dan Karol Superpil mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Sebuah kisah yang bertutur tentang semangat kesatria, kesetiaan, nafsu angkara, politik dan kisah asmara. Sebuah karya Estijab dengan latar belakang runtuhnya kerajaan Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Tutur Tinular. Naskah ditulis dan diolah oleh Estijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Wong Agung Turun Gunung. Dalam seri ke-673 ini didukung oleh para pemain Mas Burhan sebagai Wong Agung, Lili Nur Indasari sebagai Nini Luh Jinggan, Sono Sugiakso sebagai Empu Lunggah, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok uloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Superpil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Superpil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Superpil. Karol Superpil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Empu Tong Pacil mati secara misterius. Jenazahnya ditemukan tanpa kepala. Hanya selembar daun rontal yang menyatakan bahwa pembunuhnya adalah Arya Kamandanu. Wong Agung waktu itu memilih bersikap diam dan tidak mau tahu karena mungkin saja muridnya yang bertingkah aneh dan salah. Kemudian menyusul muridnya yang lain, Sudra Palong dan Jana Lelung, mati dengan misterius. Selembar daun rontal menyatakan Arya Kamandanu sebagai pembunuh tunggal. Manusia macam apa yang bernama Arya Kamandanu itu? Apakah dia manusia berotot gawat dan bertulang besi, berkulit baja, dan tak punya kelemahan? Aku semakin penasaran bertemu dengan orang itu. Wong Agung berjalan terus. Pikirannya dijejali oleh pertanyaan-pertanyaan tentang Arya Kamandanu. Langkahnya telah melewati desa Jajahu, kemudian kota tua Singasari, lalu desa Hambal. Arya Kamandanu, kau dulu boleh saja berbuat semau-maumu. Kau dulu bisa saja membunuhi murid-muridku dengan seenaknya. Tapi sekarang, jangan harap kau bisa tidur nyenyak di istanamu. Aku, Wong Agung, guru dari Tong Bajil, Jana Lelung, dan Sudra Palung, akan datang untuk membuat perhitungan denganmu. Demikian dendamnya hati Wong Agung yang dikenal juga sebagai Guru Jana Mahadwija. Dia tidak tahu bahwa rentetan peristiwa yang menimpa muridnya adalah akibat ulah Dewi Sambi. Waktu itu Dewi Sambi sengaja memancing agar Wong Agung segera turun gunung untuk membunuh Arya Kamandanu. Tetapi Wong Agung tak terpancing oleh fitnah yang dilancarkan Dewi Sambi. Dan tak terasa, langkah-langkah Wong Agung telah menuntunnya sampai di desa Panitikan. Dia beranjak terus sampai ke desa Kadamean. Dan akhirnya dengan mantap, dia menuju kota Raja Majapahit.
Kita tinggalkan dulu perjalanan Wong Agung menuju kota Raja Majapahit untuk menemui Arya Kamandanu. Kini kita melihat desa Kedung Peluk di mana Empu Lunggah dan Nini Luh Jinggan tinggal. Akhir-akhir ini Nini Luh Jinggan kelihatan lebih sering termenung. Jamantara si harimau putih sahabatnya telah tiada. Arya Dwi Pangga telah membunuhnya secara kejam. Empu Lunggah menasihatinya supaya tabah menghadapi itu semua. Tetapi Nini Luh Jinggan seperti tak bisa melupakannya. Dia terus merenunginya. Aku tidak bisa melupakannya, Ayah. Hah? Tidak bisa. Oh, mengapa tidak bisa loh? Semua makhluk hidup pada akhirnya akan kembali ke sana. Dari tiada akan kembali ke tiada. Tapi Jamantara pergi lewat kekejaman orang lain, Ayah. Aku mana mungkin melupakannya. Aku tidak bisa. Kasihan. Lewat kekejaman maupun tidak, itu tergantung dari bawaan nasib masing-masing. Sebab itu loh, kita wajib menyerahkan apa saja yang kita miliki ini kepadanya. Karena hanya Sang Yang Widilah yang berhak atas hidup dan kehidupan kita. Jadi aku harus merelakan kepergian Jamantara, Ayah. Iya. Aku harus melupakan tragisnya peristiwa yang menimpa Jamantara. Merelakan dan melupakan adalah bagian yang tak terpisahkan, Duk. Bagaimanapun tahap itu harus kita lewati. Bagaimana aku bisa melupakannya, Ayah? Tempat ini sangat akrab denganku. Tempat ini tak mampu membuat aku lupa akan Jamantara. Kemanapun aku pergi, selalu bersama Jamantara. Dan dimanapun aku berada, di situ ada pula Jamantara. Ya. Kalau begitu, kita harus pergi dari tempat ini untuk sementara waktu. Sampai nanti kalau kau benar-benar bisa melupakan semuanya. Pergi? Iya. Kemana, Ayah? Ke tempat yang paling kau sukai. Ke tempat di mana kau bisa senang dan bahagia. Untuk kemudian melupakan semua kesedihan hatimu. Di manakah itu, Ayah? Kita akan melihat keramaian kota besar. Kita akan melihat apa yang selama ini belum pernah kau lihat. Majapahit. Majapahit? Ya, Majapahit. Bukankah sudah lama ini kau inginkan? Sejak kecil, Ayah. Sejak masih kecil, Iya. aku selalu bermimpi tentang Majapahit. Oh, di sana nanti kita pasti bisa bertemu Bibi Sakawuni, bisa ketemu Paman Kamandanu, Iya. dan bisa melihat istana yang megah, tempat tinggal Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Iya. Kita juga bisa melihat pakaian yang bagus-bagus, Ayah, pertunjukan yang bagus-bagus, dan Sudah. Jangan menghayal dulu, Nduk. Ayah. Bukan main girangnya hati Nini Luh Jinggan mendengar ayahnya akan mengajaknya ke kota Raja Majapahit. Hal itu memang sudah diimpikannya sejak lama, sejak masih kanak-kanak dulu, bahkan sampai pernah terbawa-bawa ke alam mimpi. Dan kini ayahnya akan mengajaknya ke alam impiannya itu, yakni Majapahit. Empu Lunggah sengaja mengajak putri yang dikasihinya itu ke Majapahit, mengingat perkembangan putrinya akhir-akhir ini. Dia sangat mengasihi Luh Jinggan. Dia tak bisa melihat Luh Jinggan terus-menerus dalam keadaan sedih dan merenung. Keesokan harinya, pagi-pagi benar mereka sudah bergemas. Loh. Apakah sudah siap, Nduk? Sudah, Ayah. Tidak usah dandan rapi-rapi, Nduk. Ayah, siapa yang dandan? Aku cuma beres-beres sedikit kok. Perjalanan kita kan cukup jauh dan lama. Jadi, aku menyiapkan perbekalan secukupnya. Bagus. Kau memang anak pintar, Nduk. Di sana nanti kan kita pasti ketemu Paman Kamandanu ya? Ya, pasti. Kalau nasib kita kebetulan sedang baik. Kok begitu, Ayah? Pamanmu Kamandanu kan seorang panglima. Jelas dia sibuk.
dia kan tidak hanya mengurusi diri sendiri atau keluarganya, tetapi juga urusan-urusan pemerintahan. Kita ini hanya wong gunung, wong desa, yang mbok ngerti yondo. Kalau begitu, kita ketemu sama Bibi Sakauni saja. Bibi Musakauni itu sama saja dengan pamanmu. Mereka itu orang-orang pemerintahan yang sibuk, bukan seperti kita. Jadi, bagaimana, Ayah? Sudahlah. Kau mau tidak ke Majapahit? Oh, mau, Ayah, mau. Kalau begitu, mumpung pagi, kita berangkat. Oh ya, apa semua persiapan sudah kau beresi? Sudah, Ayah. Beberapa potong pakaian dan makanan. Ya, bagus. Dan ingat ya, di sana nanti jangan nakal. Tidak, Ayah, jangan khawatir. Dan jangan jauh-jauh dari ayah. Nanti kau bisa terpisah dan nyasar. Tidak, Ayah, aku janji. Di sana tidak sama dengan di sini. Di tempat kita ini kau bisa saja pergi semaumu. Sebab di sini aman dan tentram. Tapi di kota, kau bisa diincar orang jahat. Kalau di sini, kita kan paling-paling berhadapan dengan binatang buas. Iya. Tapi di sana dengan orang-orang jahat. Lebih baik mana, Ayah? Berhadapan dengan binatang buas dibanding berhadapan orang-orang jahat? Oh, lebih baik binatang buas, Bu. Loh, kenapa begitu? Sebab tidak ada binatang berarti manusia. Tapi manusia berarti binatang. Oh, sangatlah banyak, Bu. Banyak sekali. Ayah, bisa saja. Sudahlah. Jangan banyak tanya-tanya. Nanti kita kesiangan. Ayo, kita berangkat. Baik, Ayah. Itu, Empu Lunggah dan Nini Luh Jinggan meninggalkan pondoknya. Matahari bersinar cerah, kicau burung seperti mengantar kepergian mereka. Kota Raja Majapahit. Ya, kota Raja Majapahit. Kesanalah mereka menuju. Sementara itu, Wong Agung sudah tiba di desa Kapulungan. Dia menyeberangi sungai Kapulungan. Sesampainya di seberang, dia bertanya pada seorang warga desa. Maaf, Pak. Apakah jalan menuju kota Raja Majapahit masih terlalu jauh? Wah, jalan menuju kota Raja Majapahit masih jauh, Pak. Apakah ada jalan pintas yang terdekat? Ada, Pak. Tapi itu pun masih harus menempuh waktu 2 hari 2 malam. Ya. Apalagi dengan berjalan kaki. Jauh sekali, Pak. Ya. Gunung itu bernama gunung apa? Iya, memang harus menyusuri jalan gunung itu, Pak. Gunung itu namanya Gunung Penanggungan. Iya. Nah, setelah melewati kaki Gunung Penanggungan, nanti Bapak akan melewati desa Pambuatan. Oh, begitu. Ya, baiklah. Nanti dulu, Pak. Setelah lewat kaki Gunung Penanggungan, Bapak akan sampai di desa Nyugading. Lalu Raja Medang, kemudian Gunung Sanga, Pak. Baru setelah itu Bapak akan sampai ke desa Tebu. Kalau begitu ya masih cukup jauh. Oh, memang masih jauh, Pak. Jauh sekali. Ya, baiklah. Terima kasih atas keterangannya. Sesuai keterangan yang diberikan oleh seorang warga desa Kapulungan, Wong Agung berjalan tak kenal henti. Kini dia menyusuri kaki Gunung Penanggungan. Setelah itu dia melewati desa Pambuatan, lalu desa Nyugading, terus ke Raja Medang, kemudian Gunung Sanga, dan akhirnya setelah kurang lebih 2 hari 2 malam, sampailah dia di desa Tebu. Banyak sekali
sekali orang-orang berkuda di sekitar desa ini. Apakah mereka adalah prajurit-prajurit Majapahit? Nampaknya ketat sekali penjagaan yang dilakukan di desa ini. Apakah aku harus sembunyi setiap melewati barisan berkuda? Ataukah sengaja menghadang mereka dan bilang secara terus terang? Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok uloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Aduh, rematik kuku, mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Hei, Pak Tua. Apa yang kau lakukan di situ? Saya hanyalah seorang pengembara. Saya ingin tahu apakah desa ini bernama Desa Tebu. Iya, benar. Lalu apa keperluan di Desa Tebu ini? Apakah tuan-tuan adalah prajurit Majapahit? Kami memang prajurit-prajurit Majapahit. Lalu apa keperluanmu datang ke Desa Tebu ini? Apakah kau salah seorang anak buah pemberontak Lembusora? Lembusora? Iya. Mengenal namanya pun baru kali ini. Saya sama sekali tidak tahu menahu tentang apa yang tuan prajurit katakan. Bohong! Kau pastilah salah seorang telik sandinya. Terus terang, saya tidak tahu apa yang tuan prajurit katakan. Saya hanyalah seorang pengembara. Itu saja. Iya. Lalu apa keperluanmu datang ke Desa Tebu ini? Saya bermaksud datang ke kota Raja Majapahit. Eledalah. Jadi kau ingin pergi ke Majapahit, ha? Benar, tuan prajurit. Saya ingin ke Majapahit. Ada perlu apa kau ke sana? Saya hendak menemui Arya Kamandanu. Kurang ajar benar orang tua ini. Lancang sekali mulutnya itu. Gusti Panglima hanya dipanggil namanya. Hei, orang tua pengembara. Kau mesti memanggil junjungan kami dengan sebutan Gusti Panglima Arya Kamandanu. Apa salahnya kalau aku memanggilnya Arya Kamandanu? Kurang ajar. Benar-benar mulut orang tua ini tidak tahu diri. Jelas orang asing ini mencurigakan. Mari kawan-kawan, kita tangkap orang ini. Urung orang ini dan tangkap. Ya. Terus terang ingin bertemu dengan Arya Kamandanu. Pernyataan itu sangat mencurigakan para prajurit Majapahit yang bertugas jaga di Desa Tebu. Serentak mereka bergerak menyerbu untuk menangkap Wong Agung. Guru dari Padepokan Tengger itu tentu tidak tinggal diam. Dia berkelit ke sana kemari sambil sesekali balik menyerang. Pertempuran menjadi sangat seru. Wong Agung diserang dari berbagai jurusan, tapi gempuran para prajurit hanya menyerang di tempat yang kosong. Wong Agung, yang dikenal juga sebagai Guru Jana Mahadwija, memang bukan lawan tanding mereka.
selalu pertempuran nampak tak seimbang. Satu lawan puluhan prajurit Majapahit. Tapi pertempuran justru tak seimbang karena prajurit-prajurit Majapahit itu bukanlah lawan tanding yang setimpal. Para prajurit mulai sadar bahwa yang mereka hadapi bukanlah orang sembarangan. Gempuran-gempuran mereka selalu menemui tempat yang kosong. Rasa putus asa mulai menghinggapi mereka. Dan Wong Agung tak mau bermain-main terlalu lama dengan mereka. Maka dipersiapkanlah jurus andalannya, Haji Segara Geni. Prajurit Majapahit menghentikan gempurannya. Mereka saling bisik waspada dan hati-hati. Wong Agung menggosok-gosokkan kedua belah telapak tangannya. Kakinya mengkais-kais tanah. Bibirnya bergetar membaca-baca mantra. Segera kedua belah telapak tangannya mengepulkan asap. Dan tak lama kemudian, Haji Segara Geni. Prajurit-prajurit itu lari tunggang langgang. Mereka jerah menghadapi Wong Agung. Lebih baik lari daripada mati. Terlebih melihat dua teman mereka terkapar hangus oleh Haji Segara Geni yang dilontarkan oleh Wong Agung. Sejenak keadaan menjadi sunyi sepi. Wong Agung berdiri tegar di antara dua mayat prajurit Majapahit yang hangus terbakar oleh Haji Segara Geni. Perlahan dia menatap sekeliling, kemudian mendesah lirih. Wajahnya beku, tak menyiratkan apa-apa. Wong Majapahit. Tanggunglah akibat dari perbuatanmu membakar padepokan Gunung Tengger. Dan kau, Arya Kamandanu, kau harus bertanggung jawab atas kematian murid-muridku. Juga atas bumi hangusnya tempat tinggalku. Wong Agung melangkahi dua mayat prajurit Majapahit. Hatinya yang terbakar semakin penasaran, ingin sekali bertemu dengan pendekar Arya Kamandanu. Tak ada lain yang berkecamuk dalam pikirannya selain Arya Kamandanu. Aduh, sakit pinggang, jalannya tempoyongnya. Boyok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh. Minum karo super pil. Aduh, rematik kuku, mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karo Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya tempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh. Minum karo super pil. Karo Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Desa Tebu telah dilalui. Kini Wong Agung sampai di tapal batas kota Raja Majapahit.
Di sana ada sekitar 20 orang prajurit Majapahit tengah berjaga-jaga. Dengan langkah tenang, Wong Agung terus melangkah. Pimpinan prajurit melihat gelagatnya. Hei! Tunggu! Berhenti! Berhenti, Pak Tua. Jangan teruskan langkahmu. Apakah aku tidak boleh terus jalan? Boleh. Tapi kami harus memeriksamu terlebih dahulu. Mengapa? Aku toh bukan perusuh, bukan penjahat, juga bukan perampok jalanan. Tapi jelas orang asing di daerah ini. Oh, daerah apa ini? Ini daerah perbatasan kota Raja Majapahit. Bagus. Memang kesinilah tujuanku. Kalau begitu, aku sudah tiba di kota Raja Majapahit. Hei, apa keperluanmu datang kemari? Apakah kalian para pengawal batas kota Raja Majapahit? Ya, untuk itulah kami menanyaimu. Dengar baik-baik. Aku datang kemari untuk menemui orang yang bernama Arya Kamandanu. Untuk apa kau ingin bertemu dengan Gusti Arya Kamandanu? Itu urusanku. Jahanam! Kami berhak menanyaimu karena Gusti Arya Kamandanu adalah panglima kami. Dan kau orang asing di daerah ini. Dan kau tak berhak memaksaku. Ayo prajurit! Orang-orang ini dan tangkap dia! Ayo, tangkap! Pertempuran tak bisa dihindari. Di perbatasan kota Raja Majapahit, Wong Agung harus berhadapan dengan kurang lebih 20 orang prajurit jaga. Tak bisa lain bagi Wong Agung, kecuali harus menghadapi mereka untuk bisa sampai ke tengah kota Raja Majapahit. Tapi kali ini dia tak ingin mengotori tangannya dengan darah. Sebab itulah dia bertempur dengan sikap ayal-ayalan. Beberapa jurus telah berlalu. Prajurit-prajurit itu belum juga berhasil menangkap Wong Agung. Bahkan mereka mulai mengukur kemampuannya dalam menghadapi orang asing ini. Sementara Wong Agung sendiri mulai jenuh menghadapi mereka. Karena itulah Wong Agung sedikit demi sedikit mulai merangsak para prajurit. Lama-lama para prajurit sadar bahwa lawannya tidak main-main lagi. Rasakan peringatan buat kalian. Terjungkal terluka parah. Namun teman-temannya tak juga jerah. Mereka masih melawan sebisa-bisanya. Wong Agung kembali memberikan perlawanan sengit. Para prajurit dipaksanya kucar-kacir. Mereka menggempur dengan membabi buta. Wong Agung merasa itu hanya kesia-siaan belaka. Maka secepat kilat dia melompat jauh melesat kabur.
Agung berhasil lepas dari kepungan para penjaga di perbatasan kota Raja Majapahit. 3 orang prajurit terluka parah. Pimpinan prajurit memerintahkan untuk mengejar sampai dapat orang tua itu. Sementara dia akan melaporkan peristiwanya ke hadapan Ramapati. Kini Wong Agung sudah sampai di pintu gerbang Majapahit. Kembali dia ditahan oleh beberapa prajurit jaga. Prajurit! Tahan orang itu! Berhenti! Atas perintah siapa kau berani memasuki pintu gerbang ini? Atas perintahku sendiri. Kau terpaksa kami tangkap. Menurutlah. Tangkaplah aku. Wahai para prajurit! Jangan diam saja! Ayo tangkap orang tua itu! Kembali terjadi keributan di pintu gerbang. Para prajurit berusaha menangkap orang tua itu. Tapi jangankan bisa diringkus, didekati saja sulitnya bukan main. Wong Agung berkelit menghindar ke sana kemari. Para prajurit dibuatnya tunggang langgang dan kucar-kacir tak tentu arah. Sebentar di sini, sebentar di sana. Prajurit selalu menangkap ruang yang kosong. Hingga akhirnya Wong Agung menyudahi adegan itu dengan melompat tinggi ke atas pohon waringin kembar. Setan alas! Kurang ajar benar orang tua itu. Tuanku Rabanya. Dia melompat dan bertengger seenaknya di dahan pohon waringin kembar. Ini terang-terangan menghina kita. Merendahkan martabat kita sebagai orang Majapahit. Tuanku Rabanyak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Paksa dia untuk turun dari waringin kembar. Bagaimanapun caranya, buatlah dia supaya turun dari situ. Wahai prajurit! Hujani orang tua itu dengan tombak! Ayo! Prajurit kesal melihat tingkah orang tua yang berani nangkring di dahan pohon waringin kembar. Dengan sigap mereka melempari tombak ke arah Wong Agung. Tapi tidak satu pun dari tombak itu sampai. Andai pun sampai, tombak-tombak itu ditangkap dengan mudahnya dan dipatah-patahkan. Dan mematahkannya. Gila, dia tak bergerak sedikit. Percuma saja kita melemparinya dengan tombak. Ya, kalau begitu, hujani dia dengan anak panah. Ayo, hujani anak panah. Kawan-kawan, barisan pemanah. Siapkan busur dan anak panahnya. Hujani dia, mulai. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok, uloro. Sakit pinggang jadi
buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum Karo Super Pill. Karo Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Kesingan anak panah tak mampu menggoyahkan kedudukan Wong Agung. Dia tetap tenang duduk di atas dahan pohon waringin kembar, dan tidak satupun anak panah bisa menembus badannya. Para prajurit kesal bercampur heran. Puluhan bahkan ratusan anak panah yang dilepas, tak sedikit pun melukainya. Rawedeng bertambah kesal. Kemudian secara diam-diam, dia beranjak dari situ untuk pergi melapor pada Ramapati. Apa? Orang tua aneh itu sudah berani masuk alun-alun dan naik ke pohon waringin kembar. Ampun Gusti Ramapati. Kami semua telah berusaha menahannya sejak dari batas kota Raja Majapahit. Kemudian dia berhasil lolos sampai pintu gerbang. Dan kini orang tua aneh itu tak bergeming sedikit pun dari dahan waringin kembar. Ampun Gusti. Tindakan itu merupakan penghinaan besar bagi pemerintah Majapahit. Dan orang tua aneh itu tidak bisa diampuni. Apakah kalian sudah berusaha untuk menurunkan orang tua itu, ha? Ampun Gusti Ramapati. Barisan tombak telah dikerahkan. Tapi itu tidak berarti sama sekali, Gusti. Lalu kami kerahkan barisan pemanah. Hasilnya sama saja. Tombak-tombak dengan mudah ditangkap dan dipatahkan. Sedang hujan anak panah, tak sedikit pun bisa melukai tubuhnya, Gusti. Tentulah dia seorang yang sakti. Hingga tombak maupun panah tidak berarti apa-apa. Orang tua yang aneh tapi menyebalkan. Ingat, jangan sampai hal ini didengar dulu oleh Gusti Prabu. Baik, Gusti. Karena apa kata Gusti Prabu nanti? Jika perkara sepele begini saja kita tidak mampu menanganinya. Hamba, Gusti. Nah, sekarang antar aku ke alun-alun. Aku ingin sekali melihat seperti apa orang tua yang aneh itu. Mari Gusti, silakan. Rawedeng dengan beberapa orang lainnya berangkat mengantar Ramapati pergi ke alun-alun untuk melihat Wong Agung yang dianggapnya sebagai orang tua yang aneh. Tindakan Wong Agung dengan bertengger di atas pohon waringin kembar itu merupakan penghinaan besar bagi pemerintah Majapahit. Selang beberapa lama kemudian sampailah Ramapati dan rombongan ke tempat di mana Wong Agung tengah asik duduk-duduk di atas pohon itu. Tenang, saudara-saudara. Saudara-saudara, tenang. Tenang, saudara-saudara. Gusti Ramapati akan berbicara dengan orang itu. Tenang. Hei, orang asing. Kenapa kau bertingkah aneh-aneh seperti itu? Apa maumu, ha? Apa kau ingin dikenal dan terkenal dengan berbuat ganjil seperti itu? Tahukah kau, dengan berbuat aneh seperti yang kau lakukan itu, akibatnya kau bisa dihukum gantung sampai mati. Hei, kenapa diam saja? Apa kau tidak takut? Apa kau sengaja menantang pemerintah Majapahit? Keberanian manjat pohon waringin kembar ini sama artinya kau telah menghina pemerintah Majapahit. Hah? Ayo, turunlah. Apa kau inginkan uang? Sebut saja berapa kepeng yang kau mau. Hah? Wah.
Kalau begitu kau benar-benar ingin menghina kami, rakyat Majapahit. Kau benar-benar bermaksud merendahkan pemerintahan Majapahit. Kau menghina Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Tanyalah pada prajurit-prajuritmu, kenapa aku sampai harus memanjat dan nongkrong di atas pohon waringin kembar, kebanggaan rakyat dan pemerintah Majapahit ini. Kenapa aku harus tanyakan pada para prajuritku? Apa kau tidak bisa menjawabnya sendiri? Kau jelas-jelas sudah menghina junjungan kami Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Oh, sabarlah. Jangan dulu menjadi gusar. Begini. Justru para prajuritmu lah yang memaksaku untuk naik ke atas waringin kembar ini. Mereka tak memberikan kesempatan sama sekali. Mereka terus saja mendesakku. Mereka bersemangat sekali menangkapku. Padahal aku bukan penjahat, bukan perusuh, bukan pemberontak. Nah, karena aku menyelamatkan diri, maka cara yang paling aman adalah melompat ke atas pohon. Apakah sudah jelas? Baiklah, baik. Tapi tentu ada sebabnya mengapa para prajuritku mau menangkapmu. Sebab kalau tidak, mana mungkin mereka berbuat seperti itu. Terus terang saja, prajurit-prajuritku tak pernah mau menangkap orang tanpa sebab, tanpa kejelasan yang pasti. Bagus. Itulah yang ingin kusampaikan pada kalian semua. Begini, dengar baik-baik. Sekali-sekali aku tidak bermaksud menghina pemerintah Majapahit. Sekali-sekali tak ada niatku menghina Gusti Prabu. Ketahuilah, aku hanya ingin bertemu muka dengan Arya Kamandanu. Kau ingin bertemu muka dengan Arya Kamandanu? Ini betul-betul aneh. Aneh dan tak masuk akal. Apakah kau sanak kadangnya, Aku bukan sanak kadangnya. Juga hal yang lumrah. Tidak ada yang aneh. Karena Arya Kamandanu punya hutang terhadapku. Dan hutang itu harus segera dibayar lunas. Kira-kira berapa hutang yang mesti dia bayar? Itu urusanku. Sebab itu hadapkan dia padaku secepatnya. Aku paling tidak suka mengulur-ulur waktu. Bagaimana? Aku sendiri sudah begal duduk di atas pohon. Lekas bawa Arya Kamandanu kemari, dan aku akan turun. Baiklah. Akan ku coba penuhi permintaanmu. Ingat, jangan berbuat macam-macam. Aku cuma ingin Arya Kamandanu. Aku mengerti. Jangan khawatir. Rabanya. Ya, Gusti. Ini sepertinya akan jadi menarik. Kau awasi orang itu. Atur prajurit-prajuritmu. Jangan sampai dia meloloskan diri. Ya, Gusti. Saya mengerti. Pekerjaanku akan jadi ringan kalau orang itu bisa berhadapan dengan Arya Kamandanu. Kau paham? Saya paham, Gusti. Rasanya orang itu lawan tanding yang seimbang buat Arya Kamandanu.
Kau berjaga-jagalah di sini. Aku akan menghadap Gusti Prabu. Baik, Gusti. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Timular yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan